Shalom saudara terkasih. Dalam 2 Korintus pasal 1, Paulus menulis bahwa semua janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Itu berarti tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Setiap firman-Nya pasti digenapi pada waktu yang tepat, karena Ia setia dan benar adanya. Tuhan tidak pernah menarik perkataannya, seperti tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Ia berjanji menyertai kita dalam setiap musim hidup, memberi kekuatan saat kita lemah, dan membuka jalan ketika seolah tidak ada jalan. Di keluarga, janjinya hadir lewat kasih yang memulihkan. Di pekerjaan, lewat berkat dan kesempatan baru. Dan di jemaat, lewat penghiburan serta sukacita dalam melayani. Pegang teguh janji Tuhan, sebab setiap iya daripadanya membawa kepastian, dan setiap amin dari kita menjadi tanda iman yang hidup. Shalom saudara terkasih. 2 Korintus pasal 2. Dalam surat ini, Paulus menulis dengan hati yang penuh air mata dan kesedihan. Ia menegur jemaat Korintus karena mereka masih mempertahankan dosa, terutama membiarkan seseorang hidup dalam dosa tanpa bertobat. Dan karena sebagian jemaat mulai meragukan kerasulan Paulus. Paulus tidak marah, tetapi sedih, sebab kasihnya begitu besar. Ia ingin jemaat hidup dalam kekudusan dan kesatuan, bukan saling menjatuhkan. Kasih sejati memang kadang meneteskan air mata, sama seperti orang tua yang menegur anak, atau rekan seiman yang menasehati dengan tulus. Teguran yang lahir dari kasih akan membawa pemulihan, bukan perpecahan. Mari kita belajar dari Paulus, menegur dengan kasih, menerima teguran dengan rendah hati, dan membangun tubuh Kristus dengan hati yang tulus. Shalom saudara terkasih. Dalam 2 Korintus pasal 3, Paulus menulis, apakah perlu membawa surat pujian? Ia ingin menegaskan bahwa pelayanan sejati tidak diukur dari pengakuan manusia. Yang penting bagi Paulus bukanlah sanjungan, melainkan kehidupan yang mencerminkan Kristus. Ia berkata, kamulah surat Kristus itu, bukan ditulis dengan tinta, melainkan oleh Roh Allah yang hidup di hati manusia. Hidup kita adalah surat yang dibaca setiap hari, lewat kesabaran, kasih, dan ketulusan. Orang lain dapat melihat Kristus bekerja di dalam kita. Karena itu, jangan mencari pujian manusia, tetapi jadilah surat Kristus yang hidup, membawa terang dan pengharapan bagi siapapun yang melihatnya. Surat terbaik bukan ditulis di kertas, tetapi di hati yang telah diubah oleh kasih Kristus. Shalom saudara terkasih. 2 Korintus 4, Paulus berkata, kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinia dibarui dari hari ke hari. Tubuh kita memang makin lemah, usia bertambah, dan kekuatan berkurang. Mazmur 90 ayat 10 mengingatkan, umur manusia pada umumnya hanya 70 tahun.
80 tahun jika kuat, dan semuanya penuh jerih lelah dan kesukaran. Hidup ini singkat, rapuh, cepat berlalu. Namun Paulus tidak memandang pada yang merosot, melainkan pada apa yang sedang Tuhan bangun di dalam. Penderitaan sekarang hanya sementara, tetapi menghasilkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Dunia melihat kerut di wajah, tapi Tuhan melihat kedewasaan iman yang bertumbuh. Dunia menghitung tahun hidup, tapi Tuhan menghitung buah kekekalan. Hari ini, bila tubuhmu mulai melemah, jangan salah fokus. Nilai hidup bukan karena panjang umur, tetapi apa yang kekal yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Akan segalanya. Shalom saudara terkasih. 2 Korintus 5 ayat 17. Paulus menegaskan sebuah kebenaran besar. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, diciptakan ulang dengan identitas yang berbeda. Yang lama, yaitu cara berpikir, kebiasaan, dosa, telah berlalu. Yang baru, yaitu arah hidup, tujuan, dan status di hadapan Allah, sudah datang. Kelahiran baru bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi perubahan pusat hidup. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita bukan lagi budak dosa, tapi duta Kristus yang membawa kabar pendamaian. Hari ini, jangan melihat sisa-sisa masa lalu. Tuhan menulis bab baru dalam hidupmu, penuh kasih, harapan, dan kemenangan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang bersinar.